Pernahkah Anda bayangkan sebuah suku nomaden dari stepa Mongolia yang mampu menaklukkan separuh dunia? Dari kemiskinan gurun hingga kekaisaran terbesar dalam sejarah. Hari ini kita selami kebangkitan dan runtuhnya peradaban Mongol. Selamat datang di Sivilisasi, mari mulai. Bayangkan sebuah imperium yang lahir dari hembusan angin stepa yang ganas, sebuah kerajaan yang dibangun atas tumpukan tulang musuh dan mimpi penaklukan yang tak pernah puas. Dari tepi Samudra Pasifik yang bergelombang hingga pinggiran Eropa yang dingin dan misterius, Kekaisaran Mongol meregangkan cakarnya seperti naga purba yang bangun dari tidur panjangnya. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, sang Temujin, anak yatim yang bangkit dari abu kemiskinan, suku-suku nomaden yang dulu saling bertengkar disatukan menjadi badai yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Mereka adalah penunggang kuda yang tak kenal lelah, pemanah yang panahnya seperti hujan petir, dan pejuang yang darahnya mengalir dengan semangat stepa yang liar. Pada abad ke-13, imperium ini mencapai puncaknya. 24 juta kilometer persegi daratan, lebih luas dari Uni Soviet di masa jayanya, menguasai seperenam bumi. Dari tembok-tembok Cina yang megah, hingga istana-istana Persia yang berkilauan emas, dari hutan-hutan Rusia yang gelap, hingga gurun-gurun Asia Tengah yang tak berujung, Mongol adalah tuan atas segalanya. Tapi, betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun atas darah. Seperti badai yang datang dengan gemuruh dahsyat, imperium ini juga pergi dengan kehancuran yang tak kalah dramatis. Bukan pedang musuh dari luar yang menusuk jantungnya, bukan pula panah-panah asing yang merobek dagingnya. Tidak, racun yang mematikan datang dari dalam, dari ambisi yang membara, dari retakan-retakan yang tak terlihat, dari kegagalan yang menumpuk seperti salju musim dingin yang menutupi stepa. Mari kita mulai dari akarnya. Dari kelahiran imperium yang seharusnya abadi. Genghis Khan adalah seorang pemimpin yang tak tertandingi, dibesarkan di tengah pengkhianatan dan perjuangan bertahan hidup. Ayahnya diracuni, keluarganya dibuang seperti sampah. Ia belajar bahwa kekuatan lahir dari persatuan. Pada 1206, di tepi Sungai Onon, ia menyatukan suku-suku Mongol dalam sebuah kurultai yang legendaris, dinobatkan sebagai Genghis Khan, penguasa universal. Dari sana, invasi dimulai. Jin di utara Cina jatuh pada 1215 setelah pengepungan brutal di Zhongdu, sekarang Beijing, di mana darah mengalir seperti Sungai Merah. Kemudian, Khwarezmia di Persia dihancurkan pada 1219 sampai 1223. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara dibakar hingga rata dengan tanah, penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Ia meninggal pada 1227, tubuhnya dikubur di tempat rahasia, mungkin di pegunungan Khenti, di mana angin stepa masih berbisik namanya. Penerusnya melanjutkan mimpi itu. Ogedei Khan, putra ketiganya, membangun Karakorum sebagai ibu kota megah, melanjutkan ekspansi ke Eropa pada 1237 sampai 1242. Di mana pasukan Batu Khan dan Subutai menghancurkan Hongaria dan Polandia. Guyuk Khan dan Mongke Khan memperkuat imperium, tapi puncaknya datang di bawah Kublai Khan, cucu Genghis, yang menyelesaikan penaklukan Song Selatan pada 1279, mendirikan dinasti Yuan di Cina. Tapi di balik kemegahan itu, retakan mulai muncul. Imperium terpecah menjadi 4 khanate utama, Yuan di Cina dan Mongolia, Ilkhanate di Persia dan Timur Tengah, Golden Horde di Rusia dan Stepa Eurasia, serta Chagatai Khanate di Asia Tengah. Pecahan ini seperti potongan kaca dari cermin yang retak, indah tapi berbahaya, siap melukai siapa saja yang menyentuhnya. Keruntuhan bukanlah ledakan mendadak, ia adalah simfoni kegagalan yang dimainkan secara perlahan, nada demi nada, hingga klimaks yang menghancurkan. Faktor pertama yang paling intim dan mematikan, konflik suksesi yang seperti racun dalam darah keluarga. Bayangkan sebuah dinasti keturunan Genghis yang seharusnya menjadi benteng persatuan, malah menjadi arena gladiator di mana saudara saling memangsa seperti serigala kelaparan di malam musim dingin.
Sistem suksesi Mongol bergantung pada Kurultai, majelis para pangeran dan jenderal, di mana khan baru dipilih berdasarkan konsensus. Tapi tanpa aturan ketat seperti primogenitur di Eropa, setiap kematian khan menjadi undangan untuk kekacauan. Genghis sendiri membagi imperium menjadi ulus untuk putra-putranya. Tapi benih perselisihan sudah ditanam. Jochi diragukan sebagai putra asli karena ibunya diculik, menyebabkan ketegangan dengan Chagatai. Puncak drama datang pada 1259 ketika Mongke Khan tewas di medan perang melawan Song Cina. Tubuhnya mungkin tertembak panah atau terjangkit penyakit selama pengepungan. Saudara-saudaranya Kublai dan Arik Beke berebut tahta dalam perang saudara Toluid yang berdarah-darah dari 1260 hingga 1264. Kublai yang lebih urban dan berorientasi Cina mendeklarasikan diri sebagai Khan di Kaiping, Sanadu. Sementara Arik Beke yang lebih tradisionalis nomaden mengklaim tahta di Karakorum. Perang ini seperti duel antara dua singa. Kublai menggunakan sumber daya Cina untuk memblokade makanan ke Mongolia, menyebabkan kelaparan massal di stepa. Arik Beke menyerah pada 1264, tapi imperium sudah terkoyak. Khanate Barat mulai mandiri, menolak otoritas pusat. Di barat, konflik bahkan lebih ganas. Berke Khan dari Golden Horde, seorang muslim, berperang melawan Hulagu Khan dari Ilkhanate pada 1262 sampai 1266 atas wilayah Kaukasus dan suksesi. Ini adalah perang Berke Hulagu. Pasukan Mongol saling bertempur di tepi sungai Terek. Darah keturunan Genghis mengalir membasahi tanah yang dulu mereka taklukkan bersama. Ribuan prajurit tewas, kota-kota di Azerbaijan dan Georgia dirusak. Di Yuan Cina, perang suksesi berlanjut. Setelah Temur Khan meninggal pada 1307 tanpa pewaris, tahta berganti tangan cepat, memicu perang dua ibu kota pada 1328 sampai 1329 antara pendukung Shangdu dan Dadu, Beijing. Pangeran-pangeran saling bunuh, istana menjadi sarang intrik, dan rakyat menderita di bawah pajak perang. Golden Horde mengalami Great Troubles atau zaman kekacauan dari 1359 hingga 1381, di mana lebih dari 25 khan berganti tahta dalam 20 tahun. Banyak yang dibunuh oleh saingan atau jenderal ambisius. Mamai, seorang jenderal non-keturunan, mengendalikan horde seperti boneka hingga dikalahkan oleh Dmitri Donskoy dari Moskow pada pertempuran Kulikovo 1380. Tapi itu baru awal. Chagatai Khanate pecah belah sejak 1330-an. Perang sipil antara faksi timur dan barat pada 1331 sampai 1343 menghancurkan stabilitas hingga Timur Leng Tamerlan, seorang warlord Turki Mongol, menyapu sisanya pada 1370-an, mendirikan imperiumnya sendiri di Samarkand. Konflik ini bukan pertengkaran kecil. Mereka menghabiskan tentara elit, menguras khazanah, dan merusak loyalitas suku. Imperium yang dibangun atas persatuan kini seperti pohon yang akarnya dimakan rayap dari dalam. Seperti dalam tragedi Shakespeare, seperti Hamlet atau King Lear, saudara membunuh saudara, ayah melawan anak, dan kerajaan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Ambisi pribadi mengalahkan visi Genghis, dan imperium mulai runtuh dari puncaknya sendiri. Faktor kedua, kelebihan ekspansi yang seperti tubuh raksasa dengan tulang rapuh. Tapi jarak membuat komunikasi seperti siksaan lambat. Sistem YAM, jaringan pos relay dengan kuda segar setiap 30-40 km, bisa menempuh 200-300 km sehari, cepat untuk zamannya. Tapi untuk 24 juta kilometer persegi, itu seperti mencoba mengendalikan benua dengan bisikan angin. Pesan dari Karakorum ke Persia bisa memakan minggu, bahkan bulan, memberikan kesempatan bagi pangeran lokal untuk memberontak atau mengabaikan perintah. Kematian Mongke pada 1259 menghentikan invasi Eropa yang sedang berlangsung. Pangeran-pangeran seperti Hulagu harus kembali ke Kurultai di Mongolia, perjalanan berbulan-bulan yang meninggalkan pasukan tanpa pemimpin. Di timur, Kublai gagal menyerbu Jepang 2 kali. Pada 1274, armada 900 kapal dengan 40.000 prajurit hancur oleh badai kamikaze.
angin ilahi yang seperti tangan dewa melindungi Jepang. Lagi pada 1281, 4.400 kapal dan 140.000 prajurit dihancurkan oleh topan serupa, ditambah perlawanan samurai yang ganas. Rantai pasok terlalu panjang, makanan dan amunisi dari Cina tak cukup cepat tiba. Prajurit kelelahan di lautan asing. Di barat, kekalahan di Ain Jalut pada 1260 oleh Mamluk Mesir di bawah Baibars adalah pukulan fatal. Pasukan Mongol di bawah Kitbuka tersebar tipis setelah invasi Syria, dikalahkan oleh kavaleri Mamluk yang lebih segar menggunakan taktik hit and run yang dulu Mongol kuasai. Ini akhir ekspansi ke barat. Imperium mencapai batasnya. Populasi Mongol asli hanya sekitar 1-2 juta, dengan tentara inti 100.000 sampai 200.000, menguasai 100 juta subjek di Cina saja. Mereka bergantung pada sekutu lokal seperti Uighur, Khitan, atau Tatar, tapi saat pusat lemah, sekutu ini berbalik. Ilkhanate runtuh pada 1335 setelah kematian Abu Said tanpa pewaris. Anarki melanda Persia dengan faksi-faksi seperti Jalayirid dan Chobanid saling bertarung. Golden Horde kehilangan kendali atas Rusia. Pangeran Ivan III dari Moskow menolak upeti pada 1480, mengakhiri Tatar Yok setelah pertempuran Sungai Ugra yang tanpa pertempuran, hanya tatap muka yang tegang. Chagatai terpecah menjadi Transoksiana dan Mogulistan dengan perbatasan yang terus berubah seperti pasir gurun. Overextension ini seperti raksasa yang kakinya terlalu jauh dari kepalanya. Satu langkah salah dan ia jatuh. Imperium menjadi terlalu besar untuk dikelola, terlalu luas untuk dipertahankan, dan akhirnya roboh di bawah bobotnya sendiri. Para khan duduk di tahta emas, tapi kerajaan mereka seperti istana pasir yang diterpa angin, perlahan hilang, meninggalkan hanya debu kenangan. Faktor ketiga, krisis ekonomi yang seperti ular beracun yang merayap diam-diam menggigit fondasi imperium hingga lumpuh. Invasi Jepang saja menghabiskan jutaan tael perak yuan membangun armada raksasa yang akhirnya tenggelam. Kampanye ke Vietnam pada 1258, 1285, dan 1287, di mana pasukan Mongol tersesat di hutan tropis, terjangkit malaria, dan dikalahkan oleh taktik gerilya Tran dinasti menguras khasanah lebih lanjut. Di Cina, dinasti Yuan mewarisi sistem uang kertas dari Song, tapi mencetaknya berlebihan tanpa cadangan emas atau perak, menyebabkan hiperinflasi. Pada 1350-an, nilai uang kertas jatuh drastis. Apa yang dulu membeli seekor kuda, kini tak cukup untuk roti. Rakyat menderita, pedagang bangkrut, dan korupsi merajalela di kalangan pejabat Mongol yang tamak. Pajak berat dikenakan untuk mendanai perang. Petani Cina dibebani dengan korve, kerja paksa untuk proyek irigasi dan benteng, ditambah pajak tanah yang naik hingga 30-50% dari hasil panen. Banjir Sungai Kuning pada 1344-1345 menghancurkan lahan pertanian, menyebabkan kelaparan massal yang menewaskan jutaan. Di Ilkhanat, penaklukan awal Hulagu pada 1256-1258 menghancurkan sistem irigasi kuno Mesopotamia, mengubah lahan subur menjadi gurun tandus. Ekonomi Persia tak pernah pulih sepenuhnya. Pajak tinggi memicu pemberontakan seperti Sarbadar pada 1337. Golden Horde bergantung pada upeti dari Prinsdom Rusia, Yarlik yang memberi hak pajak. Tapi saat Moskow bangkit, aliran itu terputus, menyebabkan kemiskinan di Sarai, ibu kota Horde. Drain sumber daya ini membuat imperium seperti kapal mewah yang bocor di setiap sisi. Air masuk perlahan, tapi tak terhentikan, hingga tenggelam di lautan utang dan kemiskinan. Para khan pesta pora di istana, tapi rakyat kelaparan di ladang, dan benih pemberontakan mulai bertunas. Faktor keempat, benturan budaya yang seperti api dan air yang dipaksa bercampur hanya untuk meledak dalam kekacauan. Mongol adalah nomaden stepa, pemuja samanisme dan langit biru abadi. Tapi mereka menguasai peradaban sedentary. Cina dengan Konfusianismenya, Persia dengan Islamnya, Rusia dengan ortodoksnya.
Di Yuan, sistem diskriminasi etnis diterapkan. Mongol di tingkat atas, diikuti Semu, orang asing seperti Uighur dan Muslim, lalu Han Utara dan Han Selatan di bawah. Mongol mendapat hak istimewa, bebas pajak, jabatan tinggi, bahkan hak membunuh Han tanpa hukuman berat. Ini memicu kebencian mendalam. Lagu-lagu rakyat Cina menceritakan Mongol sebagai barbar utara yang mencemari budaya. Di Ilkhanat, Hulagu awalnya menghancurkan Khalifah Abbasiyah pada 1258, membantai Baghdad dan membunuh Khalifah Al-Mustasim, menyebabkan trauma bagi umat Islam. Tapi Ghazan Khan mengislamkan Khanat pada 1295, memeluk Sunni, tapi konflik dengan Syiah Persia dan Kristen Armenia tetap membara. Di Golden Horde, Berke memeluk Islam pada 1257, membuat Horde menjadi kekuatan Muslim, tapi ini bentrok dengan subjek Rusia yang Kristen yang melihat Mongol sebagai penindas. Kurangnya asimilasi membuat Mongol terasing. Mereka tetap nomaden, tak belajar bahasa lokal, tak menikah campur secara luas. Di Cina, Kublai membangun Sanadu sebagai surga Mongol, tapi rakyat Han melihatnya sebagai simbol penjajahan. Benturan ini seperti minyak di atas air, tak bercampur, hanya menunggu percikan untuk meledak menjadi pemberontakan. Faktor kelima, Black Death, wabah hitam yang seperti bayangan maut yang merayap melalui jalur imperium. Dimulai di Danau Isikul pada 1338 sampai 1339, mungkin dari marmot yang terinfeksi, wabah ini menyebar melalui jalur sutra yang difasilitasi Pax Mongolica. Karavan membawa kutu dan tikus ke Crimea pada 1346, di mana pasukan Golden Horde melempar mayat terinfeksi ke Kaffa selama pengepungan. Dari sana ke Eropa, membunuh 30-60% populasi. Di Imperium, dampaknya dahsyat. Ilkhanate kehilangan jutaan, menyebabkan runtuh total pada 1353 setelah kematian terakhir Khan. Di Yuan, wabah menghantam 1340-an, membunuh petani dan prajurit, memperburuk kelaparan. Golden Horde sepi, kota Sarai menjadi kuburan massal. Imperium seperti tubuh yang diracuni dari dalam, lumpuh oleh kematian yang tak pandang bulu. Faktor keenam, pemberontakan yang membara seperti api revolusi. Di Cina, Red Turban Rebellion dimulai 1351, dipimpin Han Song dan Zhu Yuanzhang, memanfaatkan kebencian etnis dan kelaparan. Mereka merebut Nanjing pada 1356, menggulingkan Yuan pada 1368, mendirikan Ming. Di Rusia, Dmitri Donskoy mengalahkan Mamai di Kulikovo 1380. Meski Tokhtamis menyatukan horde sementara, tapi Ivan III mengakhiri Yup pada 1480. Di Vietnam, Tran Dinasti mengalahkan Mongol di Baghdang 1288, menggunakan pasak besi di sungai untuk menghancurkan armada. Di Persia, Sarbadar dan lainnya bangkit. Tekanan dari Tamerlan di timur dan Lituania di barat mempercepat kehancuran. Faktor ketujuh, kelemahan militer, di mana kavaleri legendaris memudar seperti bayangan matahari terbenam. Musuh beradaptasi, Mamluk menggunakan artileri, Jepang benteng pantai. Pasukan kelelahan dari overextension, kekalahan di Ain Jalut dan Jepang menandai akhir. Imperium kehilangan semangat penaklukan, menjadi lemah dan rapuh. Runtuhnya Mongol adalah pelajaran abadi. Kekuasaan tanpa fondasi seperti istana di atas es akan mencair. Imperium hilang, tapi legenda abadi berbisik di angin stepa. Dari kebangkitan yang gemilang hingga runtuhnya yang tak terelakkan, peradaban Mongol mengajarkan kita, kekuasaan bisa datang seperti angin topan, tapi tanpa fondasi, ia pun lenyap. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan epik ini di channel Sivilisasi. Jika Anda terinspirasi oleh kisah para penakluk ini, like video ini, subscribe untuk lebih banyak cerita tentang kejayaan dan kehancuran peradaban dunia, dan tinggalkan komentar, apa peradaban berikutnya yang ingin Anda jelajahi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap penasaran, tetap berani.